nikmat terbaik setelah Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yaitu nikmatul iman atau nikmatul Islam. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda dalam satu hadis beliau, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa ma yu'til iman illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan nikmatud dunia, nikmat keduniaan, man yuhibbu wa man la yuhibbu, kepada siapa yang dicintai dan kepada siapa yang tidak dicintai. Dados nikmat dunia menika sanes ukuran kecintaan Allah. Sing ditresnani nggih diparingi, sing boten ditresnani nggih diparingi. Malah kadang kala sing boten ditresnani luweh kathah. Ampun sah milik. Sebab napa? Seandainya nikmat dunia itu di sisi Allah nilainya itu ada seberat sayap nyamuk, orang-orang kafir boten dikei. Maka tadi wa mayutil iman, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan iman, nikmat Islam illa kecuali man yuhib, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka ada satu kisah. Jadi ada satu kisah orang Arab Badui. Jadi kalau bahasanya orang pedalaman itu ya mungkin kayak dibully lah. Jadi poiso ndonga kowe. Akhirnya orang Badui ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, yang terjemahnya ya Allah, berilah aku surgamu sebagaimana engkau telah memberiku Islam yang aku tidak pernah meminta kepadamu. Nah, ketika selesai berdoa ini kan doamu kok kayak ngene karepe piye gitu ya. Jadi ya Allah, ternyata apa? Beliau khawatir. Ya Allah, berilah aku surgamu. Jadi minta surganya Allah sebagaimana engkau telah memberiku Islam yang aku tidak pernah meminta kepadamu. Jadi nikmat Islam itu betul-betul rahmat dari Allah. Cobi sing rawuh niki enten sing nate nyuwun mboten? Ya Allah, kula nyuwun Islam. Napa ujug-ujug lahir langsung Islam, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu, lahir langsung Islam, napa nate nyuwun Islam? Lahir langsung Islam. Kan mboten enten sing mualaf nggih? Mboten to? Dan pernah kita sampaikan nggih, sekali lagi kata-kata mu'alaf niki sejatosipun salah kaprah. Mu'alaf itu kan wal mu'allafatu ala qulubihim, yang dibujuk hatinya. Jadi mu'alaf ini bukan hanya sebenarnya yang dari kafir masuk Islam, bukan. Jadi mu'alaf itu apa? Ya bisa tokoh Islam misalnya satu daerah mungkin apa diberi zakat biar dia tetap berpengaruh di situ bisa. Itu namanya apa? Dibujuk hatinya. Tapi ini sudah salah kaprah ya, pokoknya kalau dari kafir masuk Islam disebut mu'alaf. Jadi orang Arab Badui tadi ketika ditanya kok doamu seperti itu, sebab dia khawatir ya. Jadi surga yang senantiasa dia berdoa minta Allah itu tidak akan pernah ya tidak diberikan. Sedangkan dia tidak pernah minta Islam tapi diberi Islam. Sebab betapa banyaknya orang-orang yang minta kepada Allah diberi Islam tidak dikasih.
Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam niku nyuwun bapakipun menika diberi hidayah, diberi Islam, mboten diberi. Nabi Nuh alaihissalam putranipun Kan'an, beliau mohon kepada Allah diberi hidayah, diberi Islam, ternyata nggih mboten diberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pamannya diberi Islam, ternyata sampai wafat juga tidak diberi Islam. Sedangkan kita Bapak Ibu sekalian mboten nate nyuwun kalih Allah Islam pun diparingi Islam. Tetapi Allah mengingatkan. Jadi Allah ngendika wonten ing surah Al-Hujurat. Jadi surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 17. Yamunu alaika an aslamu kulla tamunu alla ya islamakum balillahu yamunu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Ini masih kaitannya dengan orang Arab Badui tadi atau Arabi. Kamu jangan merasa. Jadi mereka orang-orang Arab Badui itu merasa telah berjasa kepadamu karena mereka masuk Islam. Kul katakanlah la tamunu alayya islamakum. Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislaman kalian. Balillahu yamunu alaikum, akan tetapi Allah lah yang memberi nikmat kepada kalian dengan menunjuki kalian kepada iman jika kalian benar. Jadi Islam itu jangan pernah jadi kita yang diberi nikmat dengan Islam, bukan kita merasa kalau saya Islam itu memberikan jasa kepada Islam. Jangan dibalik. Maka Bapak-Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini kan mendesain kita. Jadi mendesain kita sebagai makhluk sosial. Jadi kita tidak mungkin urip diri, betul mungkin ya? Betul mungkin, tidak mungkin. Karena desain Allah sejak awal kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita buka nih surah An-Nisa pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa ila akhiril ayah. Ya ayuhan nas, masih ingat Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala memanggil di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, itu berapa kali? Ping pinten Bapak Ibu? Kesupen ya. Dulu belum ingat, sekarang lupa. Sebanyak 33 kali. Jadi kalau kita atau manusia niku memanggil orang lain, itu kan maksimal sampai direspon itu kan 3 kali. Jadi panggilan pertama enggak direspon, kedua enggak direspon, kemudian panggilan ketiga. Surat peringatan pun juga 3 kali SP1, SP2, SP3. Kalau SP3 dipecat. Lah ini Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayuhan nas, wahai manusia, di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 33 kali. Kalau sampai dipanggil oleh Allah 33 kali kok tidak dengar, niku berarti sing bermasalah napa, Pak? Napa? Oh, kupingi. Kuping niku basa krama Inggile napa? Oh, talingan nggih. Kalau hidung grono. Kalau dengkul napa? Oh, dengkul mboten mudeng. Mudengin pas nesu nggih. Napa? Suku niku sikil. Suku inggil. Iki gawe istilah dhewe. Jengku. Baru tahu nggih, mungkin dibuka meneh.
jengku dengkul. Jadi Allah memanggil tadi ya ayuhan nas, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa, dari diri yang satu, Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam ketika diciptakan dhewean niku sedih, Pak. Sepi. Akhirnya apa? Wa khalaqa minha zaujaha, diciptakan darinya yang masyhur dari tulang rusuk, diberi teman sinten? Siti Hawa. Wa khalaqa minhuma, kemudian dari keduanya diciptakan oleh Allah rijalan, laki-laki dan wanita yang sangat banyak. Jadi sampai sekarang jumlahnya pinten Bapak Ibu sekalian? Saat ini penduduk bumi pinten? Serasa hitung 7,9 miliar. Niki sak donya niki pun meh 8 miliar. Niku sing mati mboten diitung, sing urip mawon. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi sahabat Umar, beliau kan tadi kita sudah diberikan Islam, nikmat terbaik tanpa pernah meminta kepada Allah. Maka nikmat terbaik setelah Islam menurut Umar Ibn Khattab, beliau mengatakan ma'utiyal abdu ba'dal islami nikmatun khairan min akhi sholih. Jadi tidak ada pemberian yang diberikan kepada seorang hamba setelah dia mendapatkan atau memperoleh nikmat Islam, nikmatun khairan, nikmat yang lebih baik min akhi sholih, dari teman saudara yang soleh. Fa idza wajada ahadukum, maka jika kamu sudah mendapatkan, sudah menemukan, sudah memperoleh teman soleh tadi, pegang genggam erat-erat. Jangan sampai lepas. Jadi nikmat terbaik setelah Islam napa Bapak sekalian? Sedulur teman soleh. Jadi seperti ini luar biasa. Mengapa Jadi kalau temanya nikmat terbaik setelah Islam ini sudah selesai. Sudah selesai. Kan pun ngerti, pun pirsa. Jadi nikmat terbaik setelah Islam apa? Teman yang soleh. Pun rampung ditutuke mboten? Oh, ditutuke ngantos isa Maka Bapak Ibu sekalian, tentu teman yang soleh ini memberi manfaat yang besar kepada kita, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Maka kita sampaikan jadi keutamaan ketika kita memiliki teman-teman soleh yang menurut sahabat Umar Ibn Khattab tadi, kalau sudah ketemu pegang erat, jangan dilepaskan. Yang pertama, sebentar maaf Jadi yang pertama, teman soleh ini atau saudara yang soleh ini selalu memberikan nasihat. Maka ada satu ungkapan, sodiqoka man sodakoka la man sodakoka. Jadi sahabat sejati, teman sejatimu adalah orang yang jujur. Artinya apa? Kalau salah mengingatkan, bukan mereka yang senantiasa membenarkan. Pokoknya setiap sikap kita dibenarkan meskipun kadang salah. Jadi teman yang terbaik itu adalah ketika kita salah niku napa? Diberi nasihat, diingatkan. Memang ada etika. Jadi Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i itu berpesan ngeten. Jadi ketika memberikan nasihat itu tidak asal. Jadi barang siapa memberi nasihat kepada seseorang, kok di hadapan orang banyak
itu sebenarnya bukan memberikan nasihat tetapi mempermalukan. Jadi diingat-ingat ya. Jadi memberi nasihat kok di depan orang banyak itu bukan memberi nasihat tetapi apa? Mempermalukan. Maka etikanya kalau memberi nasihat ya kalau di grup nggih, kalau di grup japri atau datang 4 mata. Maka sampai beliau mengatakan, jadi ada orang yang ya mengkritik beliau lah di hadapan orang banyak, maka tidak akan saya terima. Sebab sebenarnya maksud kamu itu bukan memberi nasihat, tetapi mempermalukan. Maka Bapak Ibu sekalian, ada 4 pemberi nasihat terbaik. Ya menurut jenengan sing paling sae memberi nasihat niku sinten? Sinten Bapak Ibu? Wong tuane nggih. 1. Ternyata enggak masuk orang tua. Pemberi nasihat terbaik yaitu Al-Qur'an yang pertama. Kita contohkan ya. Jadi hebatnya para sahabat. Jadi contoh ketika Rasulullah SAW berwasiat, nanti panglima perang yang diangkat namanya Usamah bin Zaid. Saat itu umur beliau masih 18 tahun. Ini panglima terbaik. Belum pernah nggih, panglima perang, panglima tertinggi, misalnya TNI umurnya 18 tahun kan nggak mungkin nggih. Ini baru 18 tahun. Bahkan misalnya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu umurnya berapa? 21 tahun. Jadi kalau kita, ini pas Sumpah Pemuda nih ini. Ini kan tanggal 21 nggih. Terus saya kemutan mboten Pak kalau niki Sumpah Pemuda. Pun dolali nggih. Ternyata napa? Sahabat-sahabat awal yang masuk Islam itu rata-rata di bawah 20 tahun. Bahkan ada yang baru 13 tahun, baru ada yang 16 tahun. Termasuk Usamah bin Zaid ini panglima termuda, umurnya pinten? 18 tahun. Maka ketika Rasulullah wafat, ini belum sempat diangkat. Maka ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah, diangkatlah. Gejolak ya. Kalau sekarang bahasanya yang mereka pasukan yang pangkatnya tinggi dari jalur reguler, dari prestasi dan sebagainya, nggak terima. Mosok belum punya prestasi dan masih banyak alumni Badar, alumni Uhud, alumni Khandaq. Kok tiba-tiba dipimpin oleh seorang pemuda yang umurnya berapa? 18 tahun. Maka termasuk sahabat Umar Ibn Khattab menolak habis-habisan. Tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, inilah ahsa. Jadi ini perintah Allah. Aku takut in asaitu Rasulullah, jika aku bermaksiat, maksudnya tidak melaksanakan wasiat Rasulullah, an azigo, saya akan tersesat. Maka dengan ucapan yang seperti itu, sahabat Umar yang awalnya menentang langsung bisa menerima. Bahkan sebagai bukti beliau mendukung diangkatnya Usamah bin Zaid ini beliau memegang kendali kuda. Usamah tadi suruh naik kuda, diantar sampai ke batas kota. Jadi kalau ini sekarang Bapak Ibu sekalian, enten wong nesu dielingke kalih Al-Qur'an ngoten kinten-kinten mapan napa saya nesu yen sakniki. Jadi pas nesu diwacake ayat kinten-kinten tambah nesu napa mapan? Malah enten sing ngomong ora usah Qur'an-Qur'anan. Nggonku dalile yo enek sakmene. Nah niku nggih. Maka apa? Pemberi nasihat terbaik yaitu Al-Qur'an. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, ada kata-katanya. Jadi nasihat dari orang lain itu tidak akan bermanfaat sebelum dia atau dirinya bisa memberi nasihat dirinya sendiri. Ini kan angel nggih, awake dhewe nasihati diri sendiri. Dan pada hakikatnya ketika kita diberi nasihat orang lain, itu akan kita pakai, itu kan hakikatnya kita yang menasihati. Dengan catatan pertama kita terima. Oh iya, ini nasihat diterima baru masuk ke hatinya. Itu berarti sing ngekeki nasihat sinten?
dirinya sendiri. Kalau orang lain memberi nasihat langsung ditolak, kan pun mboten enten manfaatnya. Maka yang ketiga sinten? Dirinya sendiri. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, nasihat terbaik adalah kematian. Itu nasihat terbaik. Maka yang pertama, teman soleh itu akan selalu memberikan nasihat. Ketika kita dalam keadaan salah, itu diingatkan. Kemudian yang kedua, teman atau sahabat yang soleh ini akan senantiasa mendoakan kita. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bidohril ghaibi mustajabatun. Doa seseorang, jadi doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, ini doa yang paling mustajab. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, misalnya ya Allah Mas Fajar, misalnya jenengan laris ke rosoke ngoten. Ning mboten sah ngomong-ngomong, Mas dek tak dongake ora sah nggih. Atau mendoakan saudara muslim nggih, diberi kesehatan dan sebagainya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Berarti dalam keadaan ghaib nggih. Itu mustajabatun. Mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di atasnya itu ada malaikat. Kullama da'a li akhihi, setiap dia mendoakan saudaranya tadi bi khairin dengan kebaikan, qalal malakul muwakkalu bihi amin. Maka malaikat yang berada di atas kepalanya mengucapkan apa? Amin. Jadi sing ngamini sinten? Malaikat. Dan malaikat juga mengatakan walaka bimisli, dan kamu akan mendapatkan seperti doamu. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita muslim tanpa sepengetahuan, hakikatnya kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi kamu juga akan mendapatkan seperti yang kamu doakan. Kemudian yang ketiga, jadi kesolehan itu menular. Kan Rasulullah sampai ngendikan ngene, dinul mar'i lidini akhihi. Kualitas agama seseorang itu sangat ditentukan siapa teman dekatnya. Bahkan dalam segala hal, ya. Contohnya contoh maaf. Kalau orang ini ku bergaule kali juragan, ini ku biasanya cara mikirnya pripun, Pak? Pengen kaya juragan. Tapi ngapunten, kalau misalnya kita bergaul maaf ya dengan napa sing misale napa ya kuli lah atau karyawan mikire ya kaya karyawan. Jadi teman dekat itu sangat mempengaruhi kualitas kita. Jadi kalau lingkungannya soleh itu akan apa? Berpengaruh. Dan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah ini sudah sangat sering. Jadi berteman dengan teman yang jelek itu ya kayak pandi besi, paling murah cerak-cerak, kayak ngene apa Pak? Kepletian, yen wong Jawa niku napa? Aja cerak kebo. Niku maksudnya pripun? Niku wong sakniki sudah mboten mudeng nggih. Jadi ya kecipratan lah nggih. Ora mangan kulite, ora mangan nengkone kena pulute. Tapi kalau bergaul dengan orang yang soleh, itu seperti kita berdekat-dekat orang yang apa? Memakai minyak wangi. Minimal kena ambune. Kayak koncone sapa to? Oh, koncone ustaz. Lah niku kan kena nggih. Kayak koncone sapa to? Misale bergaul kalih ya napa lah preman apa to? Mesti napa? Nggih kan kena nggih. Maka kesolehan itu akan menular. Kemudian yang berikutnya, dan ini yang sangat kita harapkan. Jadi hadisnya sangat panjang, kita bacakan. Idza khallasal mu'minuna minan nar fawalladhi nafsi biyadihi. Jadi ketika nanti proses di padang mahsyar di akhirat itu sudah selesai,
Jadi ahlul jannah masuk jannah, ahlun nar masuk nar. Maka ada sebagian orang mukmin itu yang melalui proses di neraka. Maka ketika orang-orang mukmin yang masuk surga biwairil hisab, masuk surga tanpa hisab, jadi masuk surga langsung. Falladzi nafsi biyadihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersumpah demi jiwaku yang berada di tangannya. Mamingkum min ahadin, jadi tidak ada dari kalian yang lebih gigih memperjuangkan hak saudaranya kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat, li ikhwanihim alladzina finnar. Jadi memperjuangkan saudaranya muslim yang berada di neraka. Yaquluna, maka mereka yang ahlu jannah biwiril hisab tadi yang langsung masuk jannah mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Allah, kami dulu di dunia sholat puasa Ramadan bersama-sama. Kanu wa yusalluna, dan kami sholat juga bersama-sama. Kami haji bersama-sama. Fayuqalu lahum, maka kok mboten kepanggih teng surga. Maka dikatakan pada mereka, akhruju man aratum, keluarkan dari neraka siapa yang kamu kenal. Dan hadis ini masih ada kelanjutannya. Maka orang mukmin, Bapak Ibu sekalian, orang mukmin yang masuk neraka terlebih dulu, jadi bekas sujudnya itu tidak terbakar. Jadi wajah yang kita gunakan untuk sujud itu tidak bisa terbakar oleh neraka. Diharamkan oleh Allah. Maka jangan sepele sujud. Jadi sujud itu nanti, bekas sujud itu tidak akan terbakar oleh neraka. Maka ada orang mukmin yang sudah terbakar sampai mata kaki. Ada yang sudah terbakar sampai jengku tadi nggih. Napa Pak? Jengku. Bahasa Indonesia napa lutut. Maka dikeluarkan banyak sekali nggih. Jadi oleh orang-orang mukmin yang sudah masuk jannah tadi dikeluarkan jumlah yang sangat besar. Maka menghadap Allah, ya Allah, kami sudah mengeluarkan sebagaimana perintah jenengan. Maka dikatakan lagi, cari lagi, keluarkan yang di dalam dadanya ada iman meskipun seberat 1 dinar. Balik melih teng neraka goleki, maka dikeluarkan orang-orang mukmin jumlahnya yang sangat banyak. Ini kan harapan terakhir, Bapak Ibu sekalian. Kita ndak minta, mboten enten sing angen-angen mlebu neraka, mboten enten apa? Mboten enten. Mesti pengen mlebu surga. Tetapi kan namanya pengen itu kan sok kelakon sok mboten. Kadangkala ada yang kepleset. Maka sering kita sampaikan ya, ahlu tauhid, orang mukmin niku mesti mlebu surga, Pak. Mesti. Ya. Tapi dibagi menjadi 3 nih. Di dalam surah Fatir itu kan ayat 32 dibagi 3. Summa aurasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina faminhum dhalilun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Maka kami wariskan Al-Quran kepada hamba kami yang kami pilih. Jadi 3 golongan ini sudah dipilih oleh Allah. Siapa yang pertama? Dhalimul nafsih, orang yang menganiaya dirinya sendiri, dhalim. Yang kedua muqtasid, pertengahan. Yang ketiga orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dengan seizin Allah. Muqtasid, jadi muqtasid yang pertama, kedua dan ketiga, muqtasid dan sabiqum bil khairati biidznillah itu masuk surga tanpa hisab. Sedangkan dhalimul nafsi itu masuk surga bil hisab. Artinya apa? Mlebu neraka riyin. Maka nanti beda Bapak sekalian nggih. Nerakane wong mukmin kalih nerakane sinten? Wong kafir itu beda. Maka Bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda nggih.
Jadi qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullahu bima atahu. Jadi di depan tadi sudah kita sampaikan, nikmat terbaik yang Allah berikan kepada hambanya adalah Islam. Qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang sudah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan. Kemudian diberi rezeki yang cukup. Pilih cukup napa kathah Bapak Ibu sekalian? Kathah napa cukup? Jadi tiang Jawi kan ini kan sering mengatakan ya, okeh durung tentu cukup, sithik urung tentu kurang. Sing enek dinikmati, sing ora enek digoleki napa ditangisi? Digoleki. Jadi orang Jawa itu sebenarnya luar biasa. Dan ini sesuai dengan Quran kan. Esok enek gedhok, sore enten napa? Dele sate kok dele niku. Niku esuk tempe sore dele niku gaduh aneh nggih. Esuk enek gedhok, awan enek bakwan, sore enek sate, bengi enek roti. Jadi sapa obah bakale mama. Tetapi pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada hambanya. Kalau diukur dengan kebutuhannya mesti cukup. Yang menjadikan tidak cukup niku napa? Gaya hidup dan keinginan. Contoh misalnya ngeten, contoh. Kebutuhannya sepeda motor. Nanti insya Allah dipenuhi oleh Allah. Mampune ya suprase. Lah kadang mboten. Pengen napa sepeda motor, mampune Supra, napa mampune sing sak kelas, pengine NMAX atau PCX. Lah akhirnya apa? Terus utang. Nah itu yang menjadikan apa? Tidak cukup. Jadi kalau sesuai dengan kebutuhan kita, insya Allah cukup. Yang menjadikan tidak cukup niku napa? Keinginan dan gaya hidup. Maka Rasulullah tadi, beruntunglah orang yang sudah masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan dia qanaah. Qanaah niku napa? Cukup, merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka kunci nikmat yang Allah berikan kepada kita niku kita syukuri, dan kunci syukur niku mboten dibandingke. Yen dibandingke mesti napa? Kalah. Apalagi dibandingke dengan yang lebih tinggi. Maka Bapak sekalian, sebagaimana pesan dari sahabat Umar Ibn Khattab tadi, jadi nikmat terbaik yang diberikan Allah setelah Islam, ya niku napa? Teman sing soleh. Mboten sah golek kanca sing akeh. Syukur iso akeh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan juga, istaghfiru minal ikhwani falikulli mu'minin yaumal qiyamati syafaatan. Perbanyak cari saudara mukmin yang soleh, karena setiap orang mukmin yang soleh itu punya syafaat pada hari kiamat. Dan harapan kita terakhir nih, seandainya kepleset mlebu neraka niku tesih enten sing nulungi. Jadi Bapak sekalian, mbok menawi jeng ben nggih enten sing boten kepanggih teng surga, digoleki bareng-bareng nggih. Digoleki bareng-bareng, grudukan kaya wong demo. Ya Allah, ning boten kula sebut jenenge. Ya Allah niku kalau ben ngaji bareng kok mboten enten teng surga teng pundi ya Allah. Ya tilik ana neng neraka. Maka Allah berfirman, akhriju man arahtum, keluarkan siapa yang kamu kenal. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga teman-teman soleh yang sudah kita dapatkan, kita pegang erat benar-benar. Yen golek kanca sasake niku gampang. Penutup nggih, maka Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, al-akhilau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Teman dekat, teman akrab pada hari kiamat saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang ketika berteman niku dibangun di atas takwa, di atas kesolehan. Jadi kanca nggih, teman di dunia asal berteman kok tidak dibangun di atas takwa, niku teng akhirat malah mung dadi napa? Musuh. Menika ingkang saged kita
aturaken kurang langkungipun nyuwun agung samutur maksami. Aku lu kali hada fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.